Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Pertanyaannya apa? Sekarang saya mau tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Masker kan? Masker. Lu kacamata lu. Coba buka kacamatanya. Lu kan gak mau kelihatan tai lalat kan? Sebentar, Kalvin. Sebentar, Kalvin. Saya mau tanya dulu sama kamu. Akunmu Perah Istar. Nama palsu. Oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Nama lu aja belakangnya bukan TV. Dengar, Kalvin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Edis. TV itu ya. Lah emang kalau gua pakai Perah Istar kenapa? Namamu palsu semua, Perah Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini, Kalvin, gini. Perah Istar itu adalah burung merpati dalam bahasa Mesir. Gini, Kalvin, sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Iya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, pakai Sekarang gini, Dis. Hati-hati umat muslim kalian, ya, hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang, jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban MM-an itu. Siapapun yang bertujuan, dengar, kan kamu nanya sama saya ini. Kan iya, coba gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak terangnya Rudi Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini Pak Kalvin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan ini. Bukan lari. Kalvin, dengarkan ya. Zuma, pernahkah dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah Tanpa Ragi, singgung-singgung, itu programnya. Sekarang begini. Yang program itu kan berapa miliar udah keluar orang Kristen Indonesia. Ada sebuah organisasi loh. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama julukan aja jadi sekolah. Mas, dengarkan. Jadi masjid. Terdaftar. Apalagi? Kemenkumham enggak? Terdaftar enggak di Kemenkumham? Terdaftar, Edis.
Oke, kalau terdaftar Bahkan di itu si logonya aja hak paten itu. Dengar. Apa? Kelvin, kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di akte Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa? Kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang bayarin acaranya, kita yang bayarin transportnya. Emang pidana kayak gitu? Maskeran terus. Nah ini seperti kalian nih Masker iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma Apalagi? maskeran, Handi Selebes maskeran. Kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka Ada kacamata. syaratnya. Saya sudah bilang begini. Guru kalian Zuma, gini kan, ini serius. Guru kalian Zuma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya, dia buka masker. Nanti kayak ini untuk yang belum tahu, kalau kalian lihat Edis buka mata, dia ada tai lalat gede banget di mata kiri lah. Anjing itu doang lah paling. Lu nutupin itu doang tahu gua. Kang Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berani nggak? Enggak, Edis, gurunya nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Saya putarkan nih. Sebentar Kalvin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan Lu kan pendeta, bukan pendeta. walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus yang gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya 16.000, tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Kalvin ya. Ini omongan Itulah Dis. Sebentar, ini Iya, dulu coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli M. Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatan medis. Walah, ini beda video, dia selalu jahit-jahit. Nah, katanya nantang. Saya tantang. Edis, kesempatan Wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan gitu. Udahlah jangan takia Korintus depan gua lah. Saya datangin dia Kalvin. Nih saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang Walah, ngomel ganti kalian? lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli. Iya, saya Jangan takia Korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu itu Oke. lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta kan gitu. Coba dengerin ini nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu. Itu kan ngomong yang benci gurunda. Emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampai Lembek kepada kali. dia. Berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan berani Iya, nggak? nanti gua sampaikan. Oke. Aman, everything Saya is tunggu, underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang Masih banget menjadi sama saksi. gurunda dia. Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa ada tukang masker. kacamata ditantang. Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, Saya lanjut tunggu kita ke topik ya. Kita ke topik ya. Boleh, Nah, gue silakan. sekarang pengen nanya sama lu Des gitu. Di dalam Islam kan, dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama,
Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam Kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Waduh. Ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelela. Nah itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perkawinan, perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi dalilnya mana? Bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti juga bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. Pakai dalil. Oke, gini. Sekarang saya mau tanya. Apakah bahasa-bahasa, sebentar, Calvin, kamu diskusi dengan dewasa kan? Iya. Oke. Apakah semua bahasa-bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul? Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Tuh. Dari sekian banyak contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah tidak ada di situ senggama. Intimasinya hewan? Tidak gitu ada di situ senggama. KBBI ya? Kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin itu kan? ada pengertian menikah. Contoh, sama kayak Rob, kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Bro, iya. Bro, hari ini gue sibuk, bro. Hari ini gue mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Betul. Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana ya dalam Bible-nya di mana? Ya baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Gitu. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah, gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari anak perkawinan. Domba hanya gede, D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk pada Yesus. Anak domba Yesus. Perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat. Jemaat laki-laki, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Di mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, perkawinan. Sama seperti saya bilang. Secara roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan.
Apakah di situ Sekarang penutupannya supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya Makanya saya Kristen bilang. ada manusia saya ngawinin Allah. Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda Dijawab menjadi seorang aja muslim, dulu. jika Anda menjadi seorang muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan- Ada 8.000 Kita soal skriptura. Apa yang tertulis kita baca. Iya, Apa susahnya? memang begitu yang tertulis. Hari Iya. perkawinan, hari perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya, Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ, nggak ada tulisannya ngawinin. Loh, jadi apa di sini? Kalau bukan ngawinin apa di sini? Ya sudah, Anda sudah maksa ya? Ya, sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Apa Edis. masalah? Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Penonton. Gua bisa paksain itu, teken itu Apakah kata saya kawin bisa di situ berbicara? untuk Apakah ngawinin saya bisa- gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya. Enak kan? Tunggu deh sebelum Bisa lu nggak saya ngomong, ini ganti gua kasih bicara? tahu. Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan Kores yang kayak gini-gini. Makanannya Kores. Lihat dia terbata-bata kan? Ya sudah. Itu dia. Silakan Edi, silakan Edi. Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan, maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Nggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa-bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk ini surga giliran itu pezina. saya. Ini giliran saya. Betul. Waduh, marah dia. Oh, silakan. Hehehe. Sampai dia Silakan. berpesan, kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sini. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan Edis, bukan gitu loh, gini loh. Saya Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Lu ngincernya muslim yang awam gitu loh. Dengar ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon-mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalvin. Saya justru mengundang, terus. dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat-pendebat Islam. Saya undang Siripa. Saya undang pendebat-pendebat kalian. Lari tunggang langgang baru kalian. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Loh, Kalvin. iya lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus, Bre. Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman kalau saya lagi siaran jangan telepon ya biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu Kalvin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana Gua nggak mau pengertian, ini Edis. di waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. ini waktu saya Kalvin. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang. Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketakutan melanda mereka. Seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang Kalvin,
Ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah kan saya gitu. bisa bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silakan lu bertanya kepada gua. Silakan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya mantap. tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Calvin ya. Coba. Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis orang ini otak langsung edis gua bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya karena sudah kena hukum had. Di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303. Bawa dalil kalau jawab. Bukan edit lu baca anjir. Sini. Berarti diedit saudara. Kena counter malu ya, kena counter malu. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu Calvin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang berarti itu udah nyimpulin Edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Silakan. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan Edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan kan suci. Dar, selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Jangan kayak ngawinin Yesus. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Batu kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya, tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa yang nggak nyambung itu? Ini nggak nyambung. Saya jawab dalil pakai dalil, kawanku. Calvin, pelan. Tahan emosimu, tahan emosi. Jangan marah. Bukan emosi, gue ketawa ini. Saya tanya kepadamu, coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Saat itu iya. Jawab. Udah dijawab. Perlu lama. Mana kameramu mana? Kok malah kayak es durian? Kok malah kayak es durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Calvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu.
yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Loh, di mana lu tahu itu terakhir tuh di mana? Janganlah nambah-nambahin, Edis. Jangan Takia Korintus. Saya tahu kamu pakai efek. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, apalagi? Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah, berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina, walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur? Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah terupdate. Lo tidak update ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Alvin, yang ngasih apa nomor lagi? itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari gak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari gak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak kasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Gini, makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Sebentar. Di situ ada nggak? Apalagi? Baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Nah sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya itu sudah usang. Lu kira perjanjian lama aja barusan datang. Lu kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Kristen. Datang kepadaku, artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Kayak gitu lah, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi ini kok. Aduh, Takia Korintusnya ini kebablasan ini. Bubuk dia. Saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Suara gue kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan, walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Wah, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Nani otak lo gue bikin di sini. Coba dengerin Kalvin nih. Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin, lu senangnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan itu bukan itu.
ngarang yang ini nyata. hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udahlah, Dis. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin Anda itu, ini Bre. sungguh-sungguh nekat yang nyata ini teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, Coba lihat dipikir ya. pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun, nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun? Nggak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303, Edis. Lu anjir, malu gua bikin lu. Masuk surga betul. Di kandang lu sendiri gua bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Skakmat. Saya bilang. Kristen kalah di sini. Udah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info Lo terupdate. bukan info terupdate, di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah Hah? datang di sini, baru Di saja mana? Jibril datang kepadaku. Nah sekarang sebelum mati, Saya nggak apa lagi lu? Udah bubuk lu gua bikin. Bentar. Apa? Sobat Kusir. Sebelum kita akhiri, Sama-sama. sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini takkan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim. Kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Juma, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk Alah, ke channel Edis muslim. ini lu belokin topik, Edis lu udah bubuk Sebentar, itu. ini Kalvin, saya mau nanya. Ini ada Lu berita. muter-muter aja topiknya. Kalvin, saya mau Apa? tanya. Ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Ya? Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan. Bener nggak? Enggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lu kesini lagi bawa-bawanya Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan. Dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Edis ketika hidupnya Saya konfirmasi. Katanya. Habis ini gua konfirmasi lu ya. Habis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar. Enggak, saya habis ini mau ngomong sama Silakan. Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Iya. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar. Katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran. Mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran. Katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar. Betul atau tidak? Nggak paham dipaksa-paksa dana Pak Regar, gua nggak tahu, Dis. Iya. Oke lah kalau nggak tahu. Baik, Nah sekarang gua mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu. Kalvin. Tunggu dulu, gua mau konfirmasi ke lu nih supaya Saya satu-satu. mohon maaf, Tunggu. Tolong sampaikan Satu-satu kepada dulu. Zuma, sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu dengan gua dia. sampaikan. Oke, Iya. terima Sekarang kasih. gua mau konfirmasi satu ya. Terima Gua mau kasih, konfirmasi Kalvin. satu sebelum gua turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya, saya rasa sudah cukup ya, jangan panjang-panjang ya. Sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik ke sini Pak Regar. Kalau Anda nonton, Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Yusuf Uncop. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya. Ayo teman-teman, mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar
Yusupai kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Nah, kata Pak Regar. Saya ada videonya Pak Regar mengatakan. Karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga. Begitu loh. Ya. Jadi tolong tanyakan kepada Yusupai. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab-musab Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang gak akan ngeliatin Anda. Karena orang gak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan musab, program untuk apa sih program-program kayak begitu? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah. Saya ada pekerjaan, nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa? Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya di negeri orang posisinya, ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja, jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet, itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Jadi program saya nggak ngada-ngada. Seperti programnya Uncup PI, ngada-ngadakan musab lah. Orang mengadakan musab kok dia maksa-maksa, pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya. Karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot. Pasti ada kepentingan itu. Ya, jadi gitu teman-teman. Silakan ya kepada teman-teman, bijak-bijaklah Anda. Karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, paham? Nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu. Mau saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Wow, datang ormas datang, kami dari ormas. Anda melakukan penistaan, datang polisi. Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan. Gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha. Karena saya nggak perlu saya harus ngumpul. Buat apa? Ada tempat tinggal. Saya ada tempat tinggal, makan saya kenyang. Dan yang nonton ini pasti banyak yang kenal saya. Orang yang nonton ini banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya siapa. Gitu loh. Saya bukan orang kekurangan makan di negeri Konoha. Orang yang nonton saya tahu, yang tahu saya siapa tahu. Saya ini punya usaha, teman-teman. Ya, bukan Tapi saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bijak-bijak ya. Jadi kita bukan punya program ngarang-ngarang seperti programnya Uncup PA. Nah ini teman-teman program kita ya. Program kita itu adalah pengadaan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mengadakan rumah apologet, karena kita di negeri orang, teman-teman ya, kita cita-cita saya itu punya kediaman gitu, kediaman di sini, teman-teman. Asal ada
tanah yang kecil dan rumah yang sederhana. Ya, untuk bisa berapologet itu sudah cukup bagi saya, teman-teman. Nah, sebagian itu dananya dari saya, sebagian saya galang dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet. Supaya kita bisa berapologet, kita bisa membela iman kita ketika ada orang yang menjelek-jelekkan iman kita. Seperti Donditan, ya, dengan Irina Handono, Juma yang ngarang bebas dengan Ari Untung di podcastnya, Yahya Waloni, ya kan? Habib Rizik yang mengatakan, kalau Tuhan berada di dunia siapa? Orang-orang seperti itu harus kita jawab. Zakir Naik, ya, ulama Islam yang sengaja diundang ke Indonesia untuk mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Kita jawab. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, besok pagi Anda udah dijemput polisi. Ya, seperti itu. Yuk, sampaikan kepada Yusuf PI, teman-teman. Itu info, teman-teman, ya. Wah, datang ini si Ripai. Yang mengaku Muhammad adalah Robnya. Cie. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kuis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Kasih bener tempat nggak ngobrol Yusuf dulu. begitu? Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji, kata si Martin Luther, Yesus itu berzina 3 kali. Itu Nah, bener ini nggak? lari kemana-mana. Enggak, ini nih kata Kenapa Martin Luther, kamu ini lari tengok nih, kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Martin Lari ke Luther sini. juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya. Luther Lihat, kalau saya yang ngomong, saya kasih kesempatan autentisitasnya dia. yang tidak pernah diragukan, meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land, Wemer menyitir satu Oh, kata nutilan dari Arnold, table kukira text di kata mana Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini menukil, mengutip table talk Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. Jangan tutup-tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah? Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu aku kabur ke luar negeri Edis. Kayak Sudah kau. bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi Sudah bisa dulu Tuhan gantian? berzina 3 kali tuh. Oke, sudah Boleh, bisa boleh. gantian belum? Tunggu. Edis. Ini dong ngomong terus Edis, ini. Edis. Sudah bisa gantian Edis. belum? Edis, Dari ini kan tadi pemalu. ngomong terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Bukan. Luther berkata Arnold begini menyitir. dan begitu. Salah Betul. kan? Bisakah Bukan saya gitu. tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, saya ini lurusin dulu. gimana? Riva, bentar dengar. dulu, Edi. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel Iya. saya. Tidak boleh akan ngomong. jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Ya udah, Paling-paling kamu saya Jadi tendang. gini, Edi, Kalau terima kamu tidak kasih. tidak Jadi bisa gini, membusuk Edi. saya tendang. Gini, Riva. Ya udah, aku ngomong Kamu dulu. sudah naik ke sini, Bentar, Edi, jangan sudah saya takut terima. gitu. Kamu sudah ini mengajukan ditonton 15 pertanyaan, orang loh. sudah saya terima. Sekarang apakah Enggak, boleh saya itu menjawab? Ya izinin dulu aku ngomong. Kenapa sih Edi takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini saja Ini belum mau saya ngomong. jawab. Bisa saya Ya, jawab? Edis, kenapa sih panik? Edis jangan Saya nggak panik. Biar Tenang, kita tenang. tertib, Gue pertanyaan tahu, itu lu di situ nggak enak satu-satu. hidupnya. Kalau Makanya aku makan minta-minta, itu gue juga tahu, harus tapi- satu sendok. Jangan langsung satu baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih, Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku Baik. nggak tahu ya. Bisa saya Emang tanggapi? kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi tuh Satu-satu ngebahasin dulu, orang jangan lain? banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara, kenapa nggak ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pejina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf gitu? Udah bisa Edis? saya jawab? Silakan Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini, Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak Ini bisa saya ada tanpa mau Martin jawab Luther. ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik Bukan begitu. panik. Bisa saya Martin jawab ya? Luther berarti Martin Luther tuh nggak ada Waduh, gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah.
Dengar. Kenapa sih kalau ini kalau room Kristen itu harusnya tempat ditanya. Kayak gua nih bikin room Islam ditanya. Kamu kan sudah mengajukan pertanyaan, Rifa. Giliran saya yang mengajukan pertanyaan. Yaudah, Tuhan berjinak 3 kali, jelasin. Baik, saya jawab. Berjinak 3 kali. Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih aku tulis ya. Ini bukan coba mana tulisan ya. Dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold itu berbahasa apa? Gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok pulang. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Makanya saya bilang teman-teman, boleh di membawa dalam agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Tuhan lu suka berdusta loh. Lukas 24:46 Tuhan lu bohong loh. Lari kemana-mana. Gini Rifa, berbohong. Gini. Bahkan Tuhan lu gini Rifa. Bentar. Saya berharap kita mau diskusi dengan baik. Apakah Anda mau setuju? Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya sering dengar omongan kamu begini. Saya sering dengar omongan kamu begini. Kamu live, kamu ngomong begini. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang ngerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi dengan cara yang baik? Oke, berarti lu ngerti ya. Oke, kita diskusi cara baik-baik. Tadi baru dengan kamu bilang Arnold berkata. Bentar dulu. Kamu tadi udah poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata. Sekarang kamu bilang Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip Table Talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Luther saya mau lihat langsung tulisannya Arnold mana? Saya mau lihat langsung. Saya nggak mau dari Rita Wahyu. Mana tulisannya Arnold? Mana? Kenapa nggak terima dari Bu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis, katanya. Saya nggak mau katanya. Nah, saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold mana? Oke, bentar. Martin Luther berbicara dalam bahasa apa? Jerman, bentar, gue kasih lu. Silakan tulisannya Martin Luther mana? Dalam bahasa Jerman itu mana? Ini tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu kan tulisan di internet. Mana manuskripnya? Sebentar. Mana manuskripnya? Bentar. Oke, kalau gitu gini, sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskripnya itu gagal ya. Mana manuskrip yang dikutip oleh Ronald? Mana? Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal dunia sih? Berarti kitab lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold Land, sementara orangnya ada. Lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab lu nya dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini Edis? Siapa orang yang menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Oke. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu. Kan lu yang bilang. Lu tadi nanya siapa Arnold Land. Setidaknya ketika Bu Rita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnold Land, jelas bisa diselidiki dia. Apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnold Land, lu tolak, sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu saya siapa. Jawab ya. Bisa saya jawab, sekarang kan? gua tanya. Kamu ngomong terus saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi? Ini penonton lihat sendiri. Ini 19.000 orang melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya. kualitas orang muslim sampai gelagapan kualitas begitu? Kualitas orang muslim itu kritis. Harus bagus. Gak kayak lu. Kritis itu bagus. Kalau gua serius. Kritis itu bagus. Ini bagus kritis itu. Lukas 3 nomor 2. Dengar dulu. Udahlah substansi aja. Kamu ulang-ulang lagi sih? Lukas 3:23. Di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya.
Nah, Pendapat lu orang itu ketika gua lisan kasih apa data tertulis? Lah tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini, Emang anak apa? menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis? Ya mana gua tahu, si Lukas ngada-ngada baik. nanti entah lisan. Baik, saya Makanya jawab. ini perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu Baik, tadi? saya jawab gini, ya. menurut anggapan Ini orang Ustadz buan yang Yusuf benar PI dia itu ini, berzina. kayaknya dia ketakutan kalau saya bicara. Jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang dia didapat masalahnya tahu orangnya. moderatornya. Masalahnya Nah, yang iya. ngomong itu Nah, momotnya, betul. moderatornya. Nah, Dia masalahnya di sekarang WhatsApp dengar. Dia Iya. dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang Nah, jelas mengaku ya orangnya ya. selingkuhannya Orangnya Yusuf jelas. PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke, Jelas kan? sekarang setidaknya informasi saya yang- konfirmasi. bentar dulu. Aduh, ini si Ripa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gua Oke, tanya. sekarang kembali. Sekarang kembali lu ke sini. Gua mau Dengar. konfirmasi. Kata Bu Rita Wahyu ketika mengutip Kata perkataan Bu Rita mengutip Wahyu. Kan lu bilang Murita kata Bang mengutip Regar. tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisannya. tulisan dari Arnold ketemu nggak? Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther? Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang Sama seperti Paulus nggak pernah bertemu secara langsung dengan Yesus, ngaku-ngaku ketemu. Apakah Lukas mendapatkan persis, itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Emang lu bisa buktikan Jadi kalau ini anggapan jadi orang kata ini ngeliat Lukas, Yesus? pembuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama Wah, penyelidikan, dari Des. para saksi mata dan pelaku Gibahan firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis. Betul. Betul. Metodenya bukan apa, hasil Edis, bukan yang hasil jadi bertapa valid? di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh 3 hari bertapa di gua jadi Tuhan habis Gini, keluar habis mati. Nah, Gini, sekarang gua tanya Edis. Gini, dengar. Lukas- Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Hasil Oke, penyelidikan. berkasnya ada. Dengar Berkasnya dulu ada. saya lagi ngomong, Rifa. Dengar. Edis kenapa sih Hasil kalau ngomong tuh suka penyelidikan bohong-bohong? dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode Oke. seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak saya karena tanya? ada berkasnya. Pertanyaan gua Ilmiah nggak saya tanya? ilmiah, Dengar, mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di gua? Penyelidikan Mana lebih ada ilmiah? berkasnya di pengadilan diterima. Tapi pertanyaan Sekarang gua, kamu jawab dulu, si Rifa. Paulus ketemu Tuhan tuh Mana bukan lebih penyelidikan, ilmiah? tapi hasil berguling-guling. Penyelidikan atau bertapa Iya. di gua? Mana lebih Oke, ilmiah? boleh gue jawab? Boleh gue jawab? Silakan. Nah, tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Tuhan yang ditanya yang dijawab apa? Rifa, Tuhan gini, melayang-layang di atas air saya itu tidak ada datang ke dokumentasi depan pengadilan. sejarahnya. Saya datang Itu ke depan tidak hakim. ilmiah. Edis, apa? Kenapa ini? Dari Edis? mana Edis, tunggu, kamu gua nggak diizinin dapatkan? menjawab. Oh, saya Kenapa penyidik. gini Saya sih? penyidik. Saya Edis, dipanggil. Kenapa nggak berhenti Saya bicara dipanggil koma oleh sendiri hakim. gitu loh? Kemarin Anda benar, lu bilang Anda kalau benar lu seorang penyebab penyidik. Yesus, Ya, sekarang iya, lu nggak Pak mau Hakim. dengerin gua bicara. Ya. Kalau Dari ngomong mana Anda begini, dapatkan kita nggak bisa keterangan itu? diskusi bagus-bagus, Dari Edis. hasil tim Iya. penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan Ya. bukti-bukti dari para saksi mata Pak Hakim. Edis, Baik, saya akan waktu lu pertimbangkan bilang kalau lu berkas nyembah Anda. kelamin Yesus. Tapi kalau gua ada itu seorang nggak ada penyidik, marah. seorang Gua izinin lu penyidik bicara. ditanya sama Sekarang hakim, gua dari mana menjelaskan Anda mendapatkan bahwa keterangan Anda? Ibu Rita Wahyu Pak Hakim, itu saya membawa dapat itu dokumen dari bertapa menyelidiki. di gua. Iya, oke. Itu palu dari Pak Hakim itu akan melayang ke kepala Jangan penyidik. tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu Oke, lu, masa nggak malu sekarang ya, malu gini, Oke, Rifa, gantian. kita sudah Gantian, sampai kepada tema jangan bahasa dulu saya aja. tanggapi. Masalah pernyataan si siapa namanya si Rita Wahyu. Gantian. Edis kenapa Jadi pertama-tama sih, Edis, begini. kalau gini, kalau Pertama-tama saya itu dia saya selalu perlu ngomong, nggak berhenti saya karena perlu dia pengen untuk ngomong terus mengetahui teman-teman. Yaudah dari deh, kalau gitu kita mana gini aja. Arnold Jadi si Edis mendapatkan ini tidak kutipan menerima dari Martin Luther. dari Bible Kemudian Talk. saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi Ya udah kalau gitu, si Lukas tahu dari mana? dengar, tapi Lukas tahu selain dari mana kalau Tuhan daripada begitu? itu,
dengar. Selain Ya udah. daripada itu Oke, semua, gua juga tetap menerapkan saja hal yang sama. kekristenan Lukas tahu bukan dari mana soal kalau Martin si Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan dari mana? adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Iya, udah Luther gua katakan. nanya. Di dalam Lukas 3:23, si sekalipun Lukas bilang demikian, Yusuf itu. saya Apa pengen sih? tahu di mana Edit, tulisan jangan tantrum, jangan kejam. daripada Ini gua lagi Martin ngomong Luther sama yang lu. berbahasa Jerman. Nih, Saya pengen Tuhanmu tahu. melayang-layang di atas Saya air, pengen itu lihat penyelidikan tulisannya atau dalam bukan? bahasa Jerman dan tolong Edit, terjemahkan. ketika Tuhan Apakah benar? melayang-layang di atas air, Apakah benar Martin itu Luther Tuhan mengatakan demikian? Ada yang menyelidiki. Oke, Edit, sekarang kamu sudah lari ketika kemana-mana. Tuhan melayang-layang Kamu sudah di atas lari, air, melayang-layang, apakah itu hasil lompat ke penyelidikan sana, lompat ke Musa? sini. Teman-teman, kalian sudah Edit, lihat, inilah kualitas seorang muslim. Ketika ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, apakah itu hasil penyelidikan? Sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut Ketika ditanya. Tuhan melayang, nggak takut. Berani, kata Rudi Ya, Yohanes, takut. berani ditanya, Kenapa tidak mampu berani bertanya, menjelaskan Tuhan jangan yang takut dikatakan ditanya, Martin Luther jangan kerjakan berzina, hanya bertanya yang terus. dikutip sama Gurita Wahyu. Itu kutipannya Rudi Yohanes, betul nggak? Jadi tidak berani ditanya. Jangan kerja kau Dalam hanya 2 bertanya Samuel terus. Pasal 12 nomor 7 dan 8. Boleh saya Tuhan bertanya? Edis mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan import. Apakah saya Gantian boleh lah, bertanya? Edis. Boleh nggak saya Boleh. bertanya? Oke, Boleh. boleh. Tapi kan Oke, baik, gantian. saya mau bertanya. Saya Saya mau belum bertanya. selesai. Saya simpel. Masa Edis belum nggak berani menjawab? Saya ditanya. belum terpuaskan dengan jawabannya dia. Dia tidak berani Edis nggak ditanya. takut. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi Edis jelaskan dulu. Ketika Sudah saya Edis menolak jelaskan. data Masalah dari kamu nggak Gurita terima penjelasan Wahyu. saya nggak masalah. Gini, boleh saya Enggak, bertanya? bukan. Simpel, pertanyaan saya Saya simpel. mau kok. merespon. Sebentar, Saya mau pertanyaan saya simpel. merespon. Pertanyaan saya simpel. Simpel, Ya boleh? udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu gue Baik. gantian nanya lagi ya. Baik. Gua Pertanyaan nanya abis simpel. itu ya. Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Ya. Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Oke. Pertanyaannya apa? Sekarang saya mau Edis? tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah dan pemilik keluarganya. Allah adalah Robul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga Nah, dan enggak aja. anaknya, sementara Allah pemilik Allah. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, pemilik Oke, baiklah. anak dan Kamu pemilik nggak jawab. umatnya. Muter-muter udah. Kamu di bawah aja. Ditanya, apakah Muhammad itu? Muhammad itu pemilik. nih, biar kamu berguru sama Daman Al-Mantiki nih. Ini ahli mantiknya orang Islam. Ditanya Muhammad rob atau enggak? Muhammad itu pemilik rumah. Nih, lihat nih. Anda ditanya satu saja bertele-tele. Nih, dengarkan apa kata Daman Al-Mantiki. Pasang telinga kalian, wahai umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oh, percayalah Muhammad kita. Anda ditanya Muhammad itu rob atau bukan? Tendang langsung. Dan tiadalah orang yang masuk channel Edis TV melainkan dia ditendang ketika dia berbelat-belit. Yang demikian itu adalah hukuman bagi mereka yang tukang berbelat-belit. Itu ya. Nekat. Ayo teman-teman ya, tolong sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada dia. Kalau teman-teman mau main ke Yusuf PI, tanyakan. Yusuf PI beredar kabar, beredar gosip. Saya katakan dulu masih gosip karena belum dikonfirmasi oleh Yusuf PI-nya. Dari moderatornya yang namanya Pak Regar. Kalau kalian sering nonton Yusuf PI, dia sering ngomong, Pak Regar jangan dinaikin Pak Regar. Pak Regar kejam banget Pak Regar. Nah itu. Moderatornya sendiri yang memberitahukan bahwasanya si Uncup PI punya selingkuhan namanya Nagita. Yang sering dia kata bahwasanya si Uncup PI punya selingkuhan namanya Nagita.
yang sering dia katakan ibu negara di channelnya Yusuf PI. Lihat itu umat muslim. Kalian makanya saya, apa maksud saya tadi si Riba kan nanya sama saya, apakah boleh menggibahi orang lain? Apakah boleh? Dengar, di dalam ajaran agama Kristen itu dikatakan untuk mengatakan yang benar. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Beritahukan kepada orang supaya seseorang itu tidak tersesatkan. Begini, Yusuf PI itu kan menggalang donasi dari kalian, ya kan? Untuk apa? Katanya untuk mengadakan musaf. Nah, konon katanya, kata si Pak Regar, katanya itu mendapat kritikan dari APII sendiri. Nah, tapi coba tanyakan sama dia. Makanya Anda saya konfirmasi nih. Tolong tanyain nanti sama dia. Ya. Nah, saya tidak mau orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa, yang polos-polos, yang dia baik-baik orangnya, mereka dikadalin sama Yusuf PI. Saya nggak mau. Saya masih menganggap mereka itu saudara sebangsa saya. Saya nggak mau orang-orang yang tidak bersalah, yang innocence ini. Saya tidak mau mereka memberikan kepada Yusuf PI tetapi diselewengkan oleh Yusuf PI. Apakah itu saya salah? Enggak. Ya. Jadi saya meminta kepada kalian teman-teman, tolong teman-teman, jangan sampai kalian sudah memberikan dukungan kalian kepada Yusuf PI, kepada Juma, kepada Handi Selebes, kepada si Kalpin, si Kores tadi, ternyata untuk beli yang lain, untuk beli rokok misalnya. Iya itu mereka itu. Apalagi yang namanya Sugi Tolologi itu kerjanya maling konten. Ya, Sugi Kristologi, Handi Selebes itu kerjanya maling konten. Di mana ada perdebatan, di situ dia akan siap maling konten. Ya, kerjanya itu kan maling konten itu. Apalagi si Sugi Tolologi itu. Ayo teman-teman, dukung APII. Saya nggak mau melihat saudara-saudara sebangsa saya orang-orang muslim yang baik-baik mensupport mereka, tapi untuk beli rokok nggak mau. Ya, itu saya beritahu kepada kalian teman-teman. Jadi teman-teman, kalian harus berhikmat. Ya. Di dalam Bible dikatakan kepada saudara-saudaraku juga yang Kristen, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, jadi teman-teman bijak-bijaksanalah. Ya, dukung para hamba-hamba Tuhan, dukung orang-orang yang menggembalakan jemaat di gereja. Gereja butuh maintenance, gereja butuh perawatan. Hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan patut mendapatkan upahnya. Jangan sampai hamba Tuhan berkhotbah di mimbar tapi perutnya lapar, kalian tega. Jangan seperti itu. Ya, tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengumpulkan uang dari jemaatnya untuk membeli jam tangan harga 500 juta, nah itu waspada. Tapi kalau hamba Tuhan menggunakan uang, menggunakan kolekte itu untuk mendukung pekerjaan pemberitakan Injil, lanjutkan. Tapi kalau untuk beli jam tangan harga 500 juta, Anda harus waspada. Ya, hamba Tuhan harus didukung. Ya, jangan sampai hamba Tuhan itu dia tidak punya tempat tinggal, jangan sampai hamba Tuhan itu keluarganya tidak makan karena mereka sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah kamu memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, seperti itu teman-teman.